Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pidato rektor disampaikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan kepada yang terhormat Profesor Dr. Phil Sahiron MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Bapak Profesor Dr. Ahmad Zainul Hamdi MSI. Yang kami muliakan pula Bapak Direktur GTK Madrasah Dr. Muhammad Zain MAG, Direktur Pendidikan Agama Islam Bapak Dr. Haji Amrullah MAG, yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Profesor Dr. Sri Sumarni MPD, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Zainal Arifin Ahmad MAG, Wakil Dekan Bidang Akademik Profesor Dr. Haji Abdul Mundib MAG, tapi beliau saat ini sedang bertugas di Turki. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Profesor Dr. Imam Mahali MPD, dan juga beliau ada tugas di luar, ya, di luar kota, yaitu ke Batam. Dan yang saya hormati pula Bapak Kaprodi PPG Dr. Haji Suwadi MAG MPD, dan yang terakhir Bapak Kabid Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kanwil Kemenag DIY Bapak Haji Mukhatib SAG MPDI. Bapak, Ibu, kalau teringat mohon maaf. Pertama, kami mengucapkan selamat Hari Guru kepada Bapak Ibu semuanya, yang wabil khusus yang baru saja dikukuhkan sebagai guru profesional.
Mengapa saya sedih? Ya. Mengapa saya terenyuh? Karena Bapak Ibu sudah sangat berjasa. Sangat berjasa untuk bangsa Indonesia. Sementara kesejahteraan Bapak Ibu ada guru yang hanya gajinya 400.000 per bulan. Untuk apa itu? Enggak, sangat cukup. Tapi Bapak Ibu mengabdi begitu tulus, meskipun hanya gajinya 300.000, 400.000, yang itu tidak ada artinya kalau untuk makan Bapak Ibu dalam 1 bulan. Maka sejak awal saya tadi sedih. Nah, tapi ya kami berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan rezeki dilimpahkan kepada Bapak Ibu semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Bapak Ibu, jenengan semuanya ini adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda begini, saking mulianya guru. Kata Kanjeng Nabi, man zara aliman, barang siapa yang berkunjung kepada seorang guru, seorang amil, faqad zarani, maka orang itu seperti menziarahiku, seperti berkunjung kepadaku. Itu kan Kanjeng Nabi. Saking mulianya guru, ya. Saking mulianya Bapak Ibu semua, Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang berkunjung kepada seorang guru, maka itu seperti halnya berkunjung kepadaku. Dalam hadis yang lain, waman safaha aliman, barang siapa bermusafahah, ya bersalaman dengan seorang guru, faqad safahani, kata Kanjeng Nabi, seperti halnya dia itu bersalaman dengan saya. Jadi jenengan ini adalah orang-orang yang mulia ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah memerintahkan ughdu aliman. Jadilah kamu aliman sebagai seorang guru. Seorang alim maksudnya seorang guru. Kalau tidak bisa menjadi seorang guru, aw muta'alliman, atau sebagai orang yang menggali ilmu pengetahuan, belajar. Jadi guru atau jadi muta'allim, jadi santri, dari mahasiswa, jadi orang-orang yang menggeluti ilmu pengetahuan, atau paling tidak aw mustami'an, menjadi pendengar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan kalau itu masih tidak bisa, aw muhibban, orang yang suka ilmu pengetahuan, wala takunil khamisah, dan jangan menjadi yang kelima. Maksudnya tidak menjadi guru, tidak menjadi murid, tidak menjadi mustami', tidak menjadi muhibban, ya, orang yang mencari, yang
suka ilmu pengetahuan. Bahkan ini yang ketiga, salah satu pahala yang tidak akan berhenti adalah pahala seorang guru. Au ilmin yuntafa'u bihi. Jadi pahala yang terus-menerus, andaikan seorang guru, seseorang sudah meninggal dunia, maka ada 3 hal yang pahalanya terus-menerus ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah, misalnya untuk membangun masjid, membangun madrasah, membangun sekolahan, maka selama masjid dan sekolahan itu masih digunakan, maka selama itu orang yang menyumbang mendapatkan pahala sodakotin jariyatin. Ya. Au ilmin yuntafa'u. Au ilmin yuntafa'u bihi adalah ilmu yang dimanfaatkan. Jadi jenengan mengajarkan sholat, jenengan mengajarkan puasa, jenengan mengajarkan tilawatil Quran, lalu murid jenengan mengamalkan sholatnya, mengamalkan puasanya, mengamalkan bacaan Al-Qurannya, maka selama itu jenengan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banggalah menjadi seorang guru. Gitu. Kita tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua ya. Mulianya seorang guru, mulianya Bapak Ibu semua. Meskipun Bank Negara Indonesia sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum memberikan kesejahteraan yang cukup ya untuk Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan yang namanya rezeki kan dari mana saja ya Bu ya. Kadang jadi guru, tetapi juga berdagang, tetapi macam. Nah itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi jenengan itu adalah orang-orang yang mulia. Yang kedua, jadi seorang guru, nih, harapan kami pertama adalah terus mengembangkan ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Kalau jenengan mengajar ilmu misalnya Al-Quran dan hadis, maka ilmu tentang Al-Quran dan hadis meskipun jenengan sudah menjadi guru Quran dan hadis misalnya, tapi setiap hari jenengan harus mengembangkan ilmunya, baik dengan cara membaca, ataukah mendengar, ataukah menghadiri seminar, ataukah apapun. Jadi jangan mandek Bapak Ibu ilmunya nggih. Kalau jenengan mengajarkan fikih, maka fikihnya dibaca. Kitab-kitab fikih dibaca. Hadis-hadis yang terkait dengan fikih juga terus digali. Jangan hanya kemudian berhenti dengan buku-buku fikih yang kita sudah miliki di sekolahan, di madrasah. Jadi intinya bahwa ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang ya dalam bidangnya masing-masing. Nah jenengan sebagai seorang guru supaya muridnya juga bagus-bagus, supaya muridnya juga berkualitas, ilmu jenengan terus ditambah. Jangan sampai berhenti. Baik dengan cara membaca, ataukah berguru kepada orang lain, atau mungkin juga melalui internet, melalui apapun ya. Jadi jangan sampai berhenti di sini. Terus jenengan mengembangkan kualitas keilmuannya. Satu, ini yang Bapak Ibu nanti setelah pulang ke daerahnya masing-masing itu harus selalu ingat bahwa saya sebagai seorang guru harus terus mengembangkan ilmunya masing-masing. Satu, caranya terserah jenengan mau. Terserah Bapak Ibu sekalian dengan cara apapun ya. Bisa cara membaca, bisa cara berdiskusi dan seterusnya. Satu. Kemudian yang kedua, ketika kita menjadi guru, tirulah Nabi Muhammad SAW. Salah satu nih Bapak Ibu yang perlu kita tiru dari kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 118. Kalau tidak keliru nanti mohon dicek ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi punya watak minimal 3 Bapak Ibu sekalian yang harus kita tiru sebagai seorang guru. Yang pertama adalah azizun 'alaihi ma'anittum. Yang pertama itu memiliki empati dan simpati kepada penderitaan orang lain. Nah, kalau kaitannya dengan guru, kaitannya dengan mengajar berarti adalah penderitaan orang lain dalam ilmu pengetahuan. Anak-anak belum mengerti bagaimana berwudu, jenengan empati dan simpati ikhlas mengajarkannya. Anak-anak belum mengerti misalnya ya keterampilan-keterampilan tertentu yang ini akan bermanfaat di masa yang akan datang, lalu kemudian jenengan memiliki rasa empati dan simpati mengajari ilmu. Jadi yang pertama watak Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah memiliki rasa empati dan simpati kepada orang lain. Nah, kepada anak didik kita juga gitu. Ketika ada siswa misalnya belum mengerti ini, belum mengerti itu, lalu jenengan coba mengarahkannya, nak, coba baca buku ini, coba baca buku itu, barangkali ini nanti akan membantu. Atau mungkin diajari gimana, ya kan, caranya. Nah, jadi seorang guru harus memiliki kesabaran yang sangat luar biasa, yang sangat besar ketika kita mendidik anak didik kita, ya. Nah, salah satu cirinya adalah memiliki rasa empati dan simpati, merasa menderita ketika orang lain itu menderita. Nah, dalam hal ini adalah ketika siswa-siswi belum misalnya memahami sesuatu, lalu jenengan bersabar, jenengan berusaha semaksimal mungkin untuk memahamkan anak didik kita, anak didik jenengan. Tuh. Kemudian yang kedua, watak Kanjeng Nabi itu harisun 'alaikum. Selalu memiliki semangat untuk memajukan orang lain. Nih, semangat memajukan orang lain. Nah, ini ada di jenengan juga, ya. Ketika jenengan mengajar dengan tulus, dengan sabar, dengan telaten, itu semuanya adalah untuk kemajuan anak didik kita. Supaya anak didik kita menjadi seorang dokter, seorang ahli dalam bidang agama, ahli dalam bidang sains dan teknologi, ahli dalam bidang macam-macam. Nah, maka sejak awal ketika jenengan mengajar, niatkan salah satunya di samping transfer ilmu pengetahuan itu juga meniru Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Barangkali pahalanya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dan yang terakhir, Kanjeng Nabi punya watak bil mu'minina raufur rahim, ya. Memiliki rasa kasih sayang. Tadi kalau azizun 'alaihi ma'anittum, empati dan simpati, lalu bersemangat untuk memajukan orang lain untuk semua umat manusia. Tidak memandang agama, tidak memandang aliran, tidak memandang apapun. Cuma kalau kebetulan ini kita berhadapan dengan orang yang seiman, bil mu'minina raufur rahim, rasa kasih sayangnya itu jauh lebih tinggi, ya. Itu watak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Bapak Ibu, kami mohon nanti suatu saat, ya, kalau sudah pulang ke rumah, pulang ke daerahnya masing-masing, bersemangat lagi untuk mengajar, kemudian dengan penuh keikhlasan dan meniru karakter Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah, jadi kemudian yang ketiga, ya, terakhir ini Bapak Ibu supaya tidak terlalu lama, tanamkan kepada anak didik kita itu sikap terbuka dan moderat dalam hal beragama. Tadi kalau masalah IT sudah disampaikan oleh Ibu Dekan, ya, ilmu pengetahuan kaitannya dengan IT, bagaimana penggunaan IT sudah. Nah, sekarang yang penting juga Bapak Ibu sekalian, itu bahwa kita menanamkan anak didik kita beragama yang moderat.
Singkat kata, beragama yang moderat itu satu bentuk sikap pola pikir dan sikap yang memperhatikan hak dirinya dan hak orang. Hak diri, hak kita sendiri, dan juga hak orang lain. Itu gampangnya memahami moderasi beragama. Kalau suatu ketika kita bersikap, kita berpikir lalu mengganggu hak diri kita, misalnya sholat malam terus tidak tidur, ya itu berarti mengganggu hak diri kita, hak matanya tidak terpenuhi. Nah, itu tidak moderat. Jadi harus memperhatikan hak diri kita dan juga hak orang lain. Ketika kita bersikap, ketika kita berpikir dengan memperhatikan hak-hak diri kita dan hak orang lain, maka berarti kita sudah moderat. Nah, untuk di konteks keindonesiaan, itu ada 4 yang harus kita tanamkan di dalam anak didik kita, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah toleransi. Ya, Bapak Ibu ya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural. Bangsa Indonesia agamanya beragam, agama-agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Lalu di bawah masing-masing agama itu juga banyak mazhab dan aliran, ya. Maka yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita adalah bertoleransi, menghormati perbedaan, menghormati keragaman. Ya. Jadi ketika ada misalnya alirannya berbeda, organisasinya berbeda, bahkan agamanya berbeda, ya sudah kita hidup bersama saling menghormati, tidak boleh saling mencela. Ini yang harus ditanamkan kepada anak didik kita, ya. Pertama adalah apa tadi Bapak Ibu? Toleransi. Kemudian yang kedua, ajarkan juga kepada anak didik kita untuk tidak melakukan kekerasan kepada siapapun. Ya, kita sebagai guru barang tentu tidak boleh melakukan kekerasan kepada anak didik kita, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga kita tanamkan kepada anak didik kita agar tidak melakukan kekerasan kepada orang lain. Antar siswa tidak boleh saling memukul, antar siswa tidak boleh misalnya saling konflik, kemudian lempar batu dan seterusnya. Bapak Ibu ya, selalu harus ditanamkan bahwa kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada siapapun. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, yang dituntut dari bangsa Indonesia saat ini oleh pemerintah, oleh negara, yang ketiga adalah bisa menghormati budaya lokal. Di Jogja ada budaya, di Maluku ada budaya, di Makassar ada budaya, di Sumatera ada budaya, di Kalimantan ada budaya, dan maka itu ya kita harus menghormatinya. Ini yang dituntut oleh negara, ya. Kita menghormati budaya kita masing-masing, ya. Orang Jawa menghormati budaya orang Kalimantan juga sebaliknya begitu. Orang Sumatera menghormati budaya Jawa dan Kalimantan juga sebaliknya. Jadi harus menghormati budaya lokal. Menghormati tidak harus setuju, ya, tidak harus setuju. Mungkin ada beberapa budaya yang jenengan tidak sreg, tetapi ya tidak perlu menghinanya, ya. Kita harus menghormatinya, menghormati budaya orang lain, dan itu harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tanamkan pada anak didik kita komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan berarti kita tanamkan pada anak didik kita negara kesatuan Republik Indonesia, ya, sebagai bentuk negara yang final dari bangsa Indonesia. Kemudian juga kita tanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak didik kita dan UUD 1945. Jadi jangan mengajari anak didik kita untuk berontak kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Harus taat pada NKRI, taat pada Pancasila, taat pada UUD 1945. Di samping tentunya juga kita taat pada ajaran agama kita masing-masing.
masing-masing. Yang kita muslim sebagai muslim ya taat kepada ajaran agama Islam. Tapi dalam waktu yang bersamaan kita memiliki komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945. Bapak Ibu, terakhir, kita sebagai bangsa Indonesia itu memiliki cita-cita di tahun 2045. Di tahun 2045 kita berharap, kita berdoa agar kita bangsa Indonesia itu menjadi masyarakat sebagai bangsa yang maju dalam bidang ilmu pengetahuan, maju dalam bidang teknologi, tapi dalam waktu yang bersamaan menjadi bangsa Indonesia yang religius dan bermaslahat. Ya, religius dan bermaslahat. Kita orang agamis, kita melaksanakan ajaran-ajaran agama, tapi dalam waktu yang bersamaan bermaslahat bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Tidak ada konflik antar umat beragama, tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Jadi kita maju dalam bidang ilmu pengetahuan, maju dalam bidang teknologi, tapi juga maju dalam hal agama yang tadi itu saling toleran, saling damai, hidup bersama antara satu dengan yang lain. Jadi 4 hal ini Bapak Ibu jenengan tanamkan kepada anak didik jenengan. Ya, itu saja yang bisa sampaikan. Sekali lagi kami atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan wabil khusus atas nama Rektor yang posisi sekarang Pak Rektor berada di Turki, ya, melaksanakan tugas kerjasama dengan universitas-universitas Turki, ya. Makanya beliau tidak bisa hadir, yang diwakilkan kepada saya, ya. Kami atas nama keluarga besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekali lagi mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah dikukuhkan sebagai guru profesional. Semoga ilmu semoga ilmu yang Bapak Ibu dapatkan di FITK, ya, di PPG ini bermanfaat, ya, bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru, sebagai guru. Dan terakhir tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Dekan, ya. Ini Bu Dekan FITK ini sudah kerja keras betul, ya, untuk khususnya terkait dengan PPG ini. Jadi sudah bertahun-tahun nih. Dan alhamdulillah Bu Dekan, ya, tepuk tangan bagi beliau, ya. Ya. Yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dibantu tentunya oleh Kaprodi, ya, Pak Swadi, Pak Dr. Swadi, ya, tepuk tangan juga. Ini sangat luar biasa. Dan bahkan setiap kali kegiatan PPG itu di atas 95% lulusnya. Ada 96, 98, sekarang 98% ya dari peserta yang ada. Alumninya kalau tidak salah tadi saya melihat sudah 3.000-an sekian, ya Bu Dekan, ya. 3.500 atau berapa tadi ada catatannya Pak Sharon, lupa. Tapi itu sangat luar biasa dan alhamdulillah hari ini kita meluluskan juga 570 peserta, ya, Bapak Ibu semua ini. Terima kasih, selamat, ya, sekali lagi. Dan kami atas nama UIN Sunan Kalijaga juga terakhir mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan PPG, ya, pelaksanaan PBE ada banyak kekurangan yang kami miliki, ya. Dan terakhir kami terima kasih juga kepada Kanwil Kementerian Agama dan wabil khusus Kasubdit, Kabid, ya, Kabid Pak Mukhotib yang sempat hadir menyaksikan kita semua dikukuhkan sebagai guru profesional. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Profesor Dr. Phil Sahiron MA, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, yang telah menyampaikan pidatonya pada pengukuhan guru profesional pagi hari ini.